Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi Naufal Ramdhani. Saya dari kelas Ilmu Komunikasi C 2020. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan kultum singkat dengan tema Islam dan literasi baru. Seperti yang kita ketahui, apa sih itu literasi? Literasi merajuk pada kata umum atau istilah kemampuan untuk membaca. Nah, dalam Islam, seperti yang kita ketahui, surat perintah pertama dari Allah itu adalah perintah untuk membaca, yaitu surat Al-Alaq, Quran surat 96 ayat 1 sampai dengan 5, yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia dengan apa yang tidak diketahuinya. Ayat inilah yang pertama kali turun, didengarkan manusia agung Rasulullah Shallallahu Muhammad SAW. Turunnya wahyu ini sekaligus mengesahkan pelantikan beliau sebagai seorang nabi. Dari ayat ini pula peradaban Islam menyebar ke seluruh bumi. Lalu apa sih yang membuat ayat ini begitu istimewa dan sehingga berdampak pada peradaban dunia? Ketua Yayasan Pendidikan Dinamika Umat, Ustadz Hasan Basri Tanjung, dalam tulisannya menyatakan bahwa Iqra merupakan proses awal pembelajaran dan pintu ilmu pengetahuan. Pepatah Arab menyebut ta'alam falaisa al-mar'u yuladu alaiman. Belajarlah sebab tidak seorang pun lahir berilmu. Siapa yang banyak membaca, wawasan keilmuannya akan meluas, mendalam, dan bijaksana. Implementasi dari kekuatan motivasi itu kemudian menyebar luas ke dunia Islam. Al-Quran menjadi rujukan, diskusi, dan kajian keilmuan. Begitu banyak bertebaran kajian dan perpustakaan. Diskusi sudah menjadi tradisi yang mengakar. Pojok kota selalu ramai dengan debat dan kajian keilmuan. Tak heran setiap hasil kajian dan tulisan yang dibuat menjadi rujukan dan dikenang hingga kini. Sebagai contoh, koleksi Baitul Hikmah di Baghdad. Setelah penemuan cara memproduksi kertas, membeludak menjadi 1 juta buku pada 815, berpuluh tahun kemudian, pada 891, seorang sejarawan mencatat ada lebih dari 100 perpustakaan umum hanya di Baghdad. Kota kecil semacam Najaf punya rumah baca dengan koleksi 40.000 buku. Pada abad ke-10, Sultan Al-Hakim dari kota Cordoba, Andalusia punya koleksi pribadi sebanyak 400 buku. Nasruddin Al-Tusi lahir tahun 1201 punya 400.000 buku. Sultan Al-Aziz dari dinasti Fatimiyah mempunyai sebanyak 1,6 juta buku, sebanyak 16.000 dan 18.000 diantaranya membahas tentang matematika dan filsafat. Dosen pasca sarjana FITK UIN Syarif Hidayatullah dan UMJ Muhibib Abdul Wahad dalam tulisannya yang dimuat di republika.co.id menyebutkan surah Al-Alaq sejatinya menginstruksikan pentingnya mengembangkan daya literasi sebagai basis pembangunan peradaban etos Iqra, membaca, berpikir kritis dan kreatif, meneliti dan mengembangkan sains dan teknologi merupakan sendi utama tegaknya peradaban. Menurut Nasr Hamid Abu Zaid, jika Mesir mewariskan peradaban pasca kematian seperti piramid, artefak-artefak kuburan megah peninggalan Fir'aun, Yunani mewariskan peradaban intelektual, filsafat, dan Islam membangun peradaban ilmu dalam bentuk peradaban teks dan pemikiran. Perhatian penguasa-penguasa muslim terhadap buku-buku begitu besar, dinasti Abbasiyah misalnya. Dalam sejumlah peperangan besar yang dilakoninya, berakhir dengan syarat penyerahan buku misalnya. Perang antara Abbasiyah dan Romawi Timur, salah satu poin pada perjanjian perang tersebut diwajibkan Sultan Abbasiyah terhadap Byzantium adalah penyerahan naskah-naskah buah tangan astronom Yunani kuno Ptolemeus kepada Baitul Hikmah. Filsuf Prancis Roger Gordudi wafat pada 2012 dalam bukunya yang berjudul Promesses del Islam menyebut keunikan dalam peradaban Islam. Keunikan tersebut terletak pada kemampuannya untuk menyerap kebudayaan lainnya, kemudian disempurnakan dan akhirnya menghasilkan ragam pengetahuan.
Inilah yang seharusnya menjadi dasar bagi kita untuk menyerap kebudayaan yang sudah ada. Untuk kemudian kita telah lagi guna memberi manfaat bagi semesta alam. Inilah konsep Islam sebagai agama yang rahmatin lil alamin yang sebenarnya. Karena itulah penting bagi umat Islam saat ini untuk kembali mengedepankan kekuatan literasi untuk kembali meraih kejayaan yang meredup. Konsistensi mempelajari Al-Quran dan hadis merupakan kuncinya. Tabir keilmuan yang dahulu terbuka luas harus kembali digali lagi. Teknologi yang sudah berkembang saat ini bisa dimanfaatkan untuk mengejar ketertinggalan. Karena Islam memandang penting kedudukan literasi dalam perjuangan di jalan Allah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.